Halo saudara-saudari, perkenalkan saya Vina. Hari ini saya mau share apa yang saya alami selama 1 tahun belakangan ini, terutama di tahun 2024 ini. Jujur, saya baru mengalami terobosan mengenal Kristus. Saya rasa itu di tahun ini, tepatnya di bulan Maret kemarin. Setelah 1 tahun, saya datang ibadah reguler di Cempaka Putih, maupun setiap minggu sekali ada KTB private dengan Dad dan roaming. Namun ternyata saya belum mengalami apa-apa. Saya tidak bertumbuh mungkin ya, karena saya tidak mengalami perubahan apapun yang saya tidak sadari. Karena saat itu saya merasa ya diri saya ini baik-baik saja, sangat baik-baik saja, sampai akhirnya Tuhan proses saya itu di bulan Maret. Saya tidak menyangka juga itu ternyata waktunya saya untuk diproses, karena benar-benar waktu itu keadaan saya sangat stabil, saya tidak memiliki beban apapun seperti itu. Tapi waktu itu Dad, saya ingat waktu kita KTB bertiga, waktu itu sudah ada Vanessa, Dad cuman bilang, saya rasa Vina, Tuhan masih mau proses kamu. Waktu itu jadi ada satu pembicaraan, tiba-tiba Dad cuman ngomong seperti itu gitu. Di sanalah mulai segalanya. Saya merasa semenjak bilang itu, saya kok hati saya ini gak tenang. Saya ngerasa apalagi yang mau Tuhan proses. Karena saya rasa saya merasa diri saya sudah benar dan sudah baik-baik, diri saya baik-baik saja gitu. Tapi sampai ada satu titik Dad bilang seperti itu. Ya rasanya kan ya waktu itu bergejolak ya. Tapi ternyata di situ saya sambil nyari, saya sambil tanya ke dalam gitu. Waktu itu Dad cuman kasih saran, dan Romi waktu itu share, kita itu harus memiliki hati yang selalu terbuka dan kosong. Saya nggak ngerti waktu itu apa terbuka dan kosong. Saya merasa ya diri saya udah ya begini apa adanya. Saya tidak merasa terisi atau apa gitu. Nah namun ini semua semakin jelas saat ada satu firmannya yang bilang, tuh ini seperti, saya rasa ini benar-benar Tuhan yang bicara ke saya gitu, karena dia seperti tanya ke saya pribadi. Siapa yang mau mempertahankan dirinya, dia akan kehilangan dirinya. Tapi siapa yang mau kehilangan dirinya untuk memperoleh aku, dia akan dapat hidup yang kekal. Di situ kata-kata firman itu terasa benar-benar sangat menusuk ke dalam saya. Saya merasa sakit karena ini seperti Tuhan itu memberikan pilihan, tapi ini kata-kata yang tajam gitu ya. Saya bilang, tapi entah kenapa saya untuk melepas, untuk mengikuti apa yang diingini dari firman itu tuh sulit gitu. Rasanya tuh sakit di dalam. Tapi dari situlah saya tahu, ternyata kenapa Tuhan sampai harus bicara langsung ke saya untuk siapa mau mempertahankan dirinya, akan kehilangan dirinya. Ternyata saya ini masih penuh gitu. Saya penuh dengan pendirian diri saya sendiri, hidup saya sendiri, gaya hidup saya sendiri, yang mana itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan maunya kan kamu terbuka dan kosong. Kalau kamu terbuka dan kosong, kamu bisa dengan mudah, ya sudah, ayo terima saja Kristus, terima aja Kristus ke dalam kamu, supaya kamu itu malah gak kehilangan diri kamu, tapi kamu malah beroleh hidup yang kekal. Dari situ itu benar-benar keputusan yang berat waktu itu untuk menjalaninya. Saya tidak tahu kenapa, namun terima kasih Tuhan, saya membuat keputusan yang tepat gitu. Saya merasa dengan jelas di dalam saya bahwa kehilangan diri saya itu bukan akhir dari segalanya. Tapi saat saya kehilangan Dia, itu lebih berbahaya, dan itu bisa jadi akhir dari segalanya. Nah, gak lama setelah saya diproses itu, di dalam saya
kita lagi belajar untuk menyeru nama Tuhan. Nah, ini juga semua terjadi beruntun di bulan Maret. Saya merasa saya mengalami terobosan saat menyeru nama Tuhan. Setelah saya melakukan itu semua yang tadi saya ceritakan, itu semua terjadi dalam hati saya secara pribadi. Saya belum bicarakan itu ke siapapun juga. Setelah itu, barulah kita ini kebetulan di KPTB Akselerasi ditantang untuk menyeru nama Tuhan, untuk menikmati Tuhan dengan cara menyeru. Nah, ini juga hal baru buat saya. Apa menikmati Kristus hanya dengan menyeru nama Tuhan gitu. Tapi dia challenge hanya dalam 2 menit kan, dia bilang. Cuman perlu waktu 2 menit. Saya akhirnya coba dan ternyata benar. Itu memang saya rasa benar-benar hanya kasih karunia Tuhan. Saya merasa saya terobos dapat menyeru nama Tuhan. Saya bisa menikmati Tuhan sampai dia nuntun saya. Pertama kan kita cuma coba mau menyeru ya, tapi setelah itu belajar berdoa. Saya bisa berdoa. Kalau ya kita ngerti selama ini ya, tahu berdoa tuh seperti ini kayak itu, tapi udah kayak monoton dan rutinitas gitu kan. Tapi di situ saya mengerti, saya baru mengerti kalau pokok doa kita tuh bisa diatur oleh Tuhan di dalam. Dari menyeru nama Tuhan, saya jadi bisa berdoa dengan pokok doa yang bukan saya atur sendiri. Saya jadi bisa berdoa untuk orang yang jelas-jelas saya sulit mengasihi orang itu. Tapi waktu itu saya malah bisa berdoa menyebutkan nama orang itu. Dan itulah saya di titik balik saya yakin itu doa bukan dari saya. Karena gak mungkin saya bisa menyebutkan nama orang yang saya tidak sukai. Tapi saya bisa mendoakan orang itu. Dari situ saya merasa semakin tertarik ya. Saya ngerasa hubungan dengan Tuhan itu benar-benar saya mengalami yang benar-benar namanya menikmati Kristus. Setelah itu ternyata tidak sampai di situ aja. Prosesnya Tuhan tanpa saya sadari, semenjak saya sudah berhasil menikmati Kristus lewat menyeru nama Tuhan, saya jadi ada ketertarikan, mulai ada ketertarikan untuk baca buku-buku rohani. Dan seiring berjalannya waktu juga, ternyata Kristus mulai mengoperasi saya di dalam yang saya nggak sadar gitu. Saya jadi pengen kayak setiap ketemu orang saya pengen menyampaikan tentang Kristus. Contohnya pola pikir saya dulu, ya kalau tidak tentang untung dan rugi, prinsip saya ya seperti itu. Ketemu orang, kalau memang itu bisa menguntungkan, bisa objektif atau katanya kayak objektif ya itu ya oke, kita pergi gitu. Saya mau ketemu orang, ya mungkin kasarnya yang gini deh, saya hanya mau bersama dengan orang-orang yang bisa menguntungkan saya. Kalau tidak menguntungkan saya antara menjauh atau ya sudah tidak mendekat gitu. Diam saja. Dan dimana itu bukan, ternyata saya semakin yakin kesini itu bukan yang Tuhan mau sama sekali. Itu bukan sifat Kristus ya. Sampai akhirnya ya memang semenjak saya berhasil menikmati Kristus, satu saja keinginan saya ingin dan saya rindu sekali membagikan ini ke semua orang yang saya temui gitu. Membagikan Kristus ini ke setiap orang yang saya temui. Nah disinilah saya baru menyadari juga, ini mungkin yang benar-benar namanya operasi, yang menjalankan kehidupan saya, yang mengendalikan agenda saya bukan diri saya lagi sendiri, tapi itu sudah dipengaruhi oleh Kristus. Saya jadi mau bertemu dengan orang-orang siapapun aja, random, apapun itu, objektifnya bukan untung, endingnya finalnya bukan untung, tapi Kristus tersalur atau tidak. Ya, saya rasa itu yang saya banyak alami di tahun ini. Ya, terima kasih Tuhan, itu memang benar-benar semua jauh sekali dari usaha saya pribadi, tidak. Itu semua pure hanya karena kasih karunia Allah dan belas kasih Allah, yang mana harus saya usahakan terus setiap hari.
saya harus selalu limpah. Kita semua harus selalu limpah oleh kasih karunia dan belas kasihannya saja. Karena hanya itu yang dapat mewahyukan kita, menerangi kita, dimanapun kita berada saat ini. Posisi apa, supaya kita tahu itu kita perlu terang Allah. Kita perlu kasih karunia Allah. Kita perlu wahyunya. Wahyu, semua itu kita perlu terima menjadi wahyu. Ya, saya harap dengan apa yang saya share di sini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudari semua. Dan biarlah kita sama-sama semakin terus tiap hari diperbarui oleh Kristus. Kita mengalami Kristus. Kita dapat menikmati Kristus tiap hari. Karena benar, hanya Kristuslah yang kita perlukan, bukan yang lain. Tuhan berkati.